Masyarakat pada umumnya lebih antusias melaksanakan berjamaah sholat Idul Fitri daripada berjamaah sholat fardu 5 waktu. Pertanyaannya, apakah hikmah dan rahasianya sholat Idul Fitri itu sehingga diburu oleh umat Islam, bukan saja yang senantiasa konsisten dengan sholat fardu, terlebih oleh orang yang tidak melakukan sholat fardu pun berbondong-bondong menuju tempat sholat id. Sholat id itu hari raya tahunan. Memang Nabi menganjurkan umat Islam untuk berbondong-bondong. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang haid pun itu dianjurkan oleh Nabi untuk dibawa ke tempat-tempat sholat id. Tujuannya apa? Untuk menggemakan takbir, tahlil, tahmid. Lah, ini kalau tadi seperti yang ditanyakan, sholatnya mung nek id, nek ba'da berarti hanya setahun 2 kali. Nah, apakah itu dikatakan orang sholat? Apakah sholatnya ada manfaatnya? Yang namanya orang Islam ya sholat 5 waktu. 5 waktu itu tertib. Sedangkan kata Nabi kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, sungguh telah berbuat kufur. Orang Islam itu punya kewajiban sholat 5 waktu sebelum sholat-sholat sunnah yang lain. Kewajibannya 5 waktu. Nah, masa yang wajib ditinggal, yang sunnah malah mempeng mengerjakan. Wajibnya saja tidak dikerjakan, sunnahnya terus tertib dikerjakan. Nah, kira-kira apa di hadapan Allah juga masih disebut sebagai orang sholat? Orang sholat, orang Islam ya tandanya menjaga sholat 5 waktunya itu. Perkara di Idul Fitri maupun Idul Adha, orang yang telah ngaku Islam kemudian ikut berbondong-bondong, ya tidak apa-apa. Perkara diterima sholatnya atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas Idul Fitri ini hari raya tadi perintahkan untuk mengeluarkan sampai perempuan-perempuan haid, perempuan-perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan atau gadis-gadis dalam pingitan, diajak ke tanah lapang berbondong-bondong, kemudian bertakbir dan berdoa. Mudah-mudahan dalam sebuah sabda Nabi mendapatkan keberkahan pada hari itu dan kesucian dari dosa. Nah, tentu orang yang sholatnya berfungsi, paham tentang sholatnya, tidak hanya sholat setahun 2 kali. Coba dibuka Quran surat An-Nisa 103 itu. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, dalam kondisi tidak normal, misalkan perang saja,
kewajiban umat Islam itu tetap mendirikan sholat meskipun dalam kondisi tidak normal. Misalkan dalam keadaan berperang, sholat tidak boleh ditinggalkan selama akal masih sehat. Meski kondisinya perang berkecamuk, selama akal masih sehat tetap wajib mendirikan sholat. Nah, nanti ketika sudah aman kondisinya, maka jalankan dirikan sholat sebagaimana normalnya. Karena sholat itu waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah. Nah, ini ada orang ngaku Islam, ngaku iman, neng sholatnya hanya hari raya, berarti hanya setahun 2 kali. Padahal perintah Allah di sini, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Orang yang sholatnya betul, ciri utamanya menurut Allah, dia akan senantiasa ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Sehingga dalam setiap kondisi dan situasi dia akan selalu ingat Allah. Orang yang senantiasa ingat Allah tidak mungkin akan meninggalkan sholat wajibnya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Lah ini aneh, ngaku Islam ning salate mung hanya setahun 2 kali. Hanya setahun 2 kali. Wajibnya ditinggal, sunnahnya mempeng. Harusnya wajibnya tertib, kemudian diikuti dengan sunnahnya juga usahakan tertib. Apalagi sholat hari raya memang muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita datang. Namun ingat, jangan sampai wajib kita kalah daripada sunnah kita. Utamanya memang wajib dulu, jejeke dulu sholat 5 waktunya. Nah, kemudian setelah itu ikuti sempurnakan 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya. Ya sudah, orang itu memang kembali ke hatinya masing-masing. Kalau hobinya sudah punya hobi sholat setahun 2 kali, hanya itu tok. Kalau tidak mau merubah dirinya, hatinya tidak terbuka, ya tidak akan melakukan sholat wajib yang 5 itu. Karena hobinya sudah sholat hanya 2 kali dalam setahun dan rumangsa nyaman, rumangsa penak. Ya mungkin karena menjalankan sholat 5 waktu terasa terbebani. Nah ini orang hanya ngaku-ngaku sebagai orang Islam saja, tapi tidak mengerti apa itu Islam. Nah kita tidak usah kepingin, wah penak ya sholatnya mau setahun pindu, tidak usah kepingin. Kita orang Islam, ya mari punya kewajiban sholat 5 waktu. Kita betulkan sholat 5 waktu kita sehingga berfungsi sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga bukan hanya rutinitas sholat sebagai isqatul wajib, penggugur kewajiban saja. Namun sholatnya akan menjadi tameng bagi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada lagi.